hari ini adalah tindak lanjut dari kemarin dengan mengajar, dan setelah saya observasi, kemudian dari observasi yang sudah saya lakukan, ada beberapa poin yang nanti akan menjadi titik evaluasi dari panjenengan. Nah, dari pembelajaran yang Pak Widodo laksanakan kemarin, itu apa yang menjadi refleksi atau menjadi pokok permasalahan dalam pembelajaran yang Bapak kemarin laksanakan? Misal dari metodenya atau dari tingkat keaktifan siswa, monggo Pak. Untuk pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu masih banyak sekali kekurangannya Pak. Di antaranya alat peraga yang belum komplit, kemudian kerjasama siswa, keaktifan siswa hanya sebagian saja yang bisa mengikuti, karena waktu itu kan belum saya bentuk kelompok-kelompok, jadi masih klasikal, sehingga anak hanya terfokus di pembelajaran yang disampaikan guru. Artinya jadi banyak guru yang aktif. Nah, bahkan yang sekarang untuk kurikulum merdeka kan siswanya yang aktif. Ya, itu. Juga di sini masih untuk alat peraga maupun seperti gelas ukur itu yang di IPA itu memang di tempat kami belum ada, sehingga untuk mengecek ada untuk volume, untuk pengukuran itu belum ada di tempat kami. Demikian juga di keaktifan siswa itu memang kendala bagi kami, bagaimana caranya untuk di pembelajaran kurikulum merdeka ini, karena ini yang pertama kali siswa di tempat kami ini kan pertama kali untuk adaptasi, yang kemarin kurikulum 13, sekarang kurikulum merdeka. Nah, itu kendala yang di siswa maupun kendala di guru juga, karena keterbatasan kami di IT juga belum maksimal, artinya belum menggunakan media yang lebih sesuai, belum penggunaan belum maksimal Pak. Jadi ada beberapa yang saya bisa tangkap dari Pak Widodo. Yang pertama adalah siswa masih beradaptasi dengan kurikulum, yang kedua adalah keaktifan siswa yang belum optimal, dan yang ketiga adalah bahan praktikum yang belum lengkap. Dari ketiga permasalahan yang ada atau yang dihadapi oleh Pak Widodo ini, kita akan fokus ke salah satu, yaitu di keaktifan siswa belum optimal. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana caranya agar anak itu bisa aktif dalam pembelajaran. Jadi tujuan kita untuk pasca observasi ini adalah bagaimana atau membahas bagaimana caranya agar anak tersebut, anak yang diampu oleh Pak Widodo dalam pembelajaran itu sangat aktif. Bagaimana caranya? Oke, Pak Widodo, kita akan membatasi untuk percakapan kita di bagaimana cara mengatasi atau meningkatkan keaktifan siswa. Nah, menurut Pak Widodo, dengan adanya beberapa karakteristik yang saya tahu, Pak Widodo sudah sangat paham dengan karakter anak kelas 4 ya Pak. Ada yang istilahnya ketika di luar pembelajaran itu ada yang sangat aktif, sampai ada yang cengeng juga nih Pak. Nah, menurut Pak Widodo, untuk pembelajaran berikutnya atau evaluasinya itu, menurut Pak Widodo, untuk meningkatkan keaktifan siswa itu apakah dengan solusi dari Pak Widodo seperti apa, atau cara untuk meningkatkan menurut dari sisi Pak Widodo?
seperti apa? Mungkin. Nanti akan saya coba Pak, akan Iya. saya kelompokkan beberapa kelompok karena Iya. jumlahnya ini kan 17 anak. Iya. 17 anak yang mana jumlah anak laki-laki ini jumlahnya lebih besar, lebih dominan. Oh, lebih dominan dari Sehingga perempuan. anak-anak perempuan ini juga merasa kalah. Oh, betul. Dia merasa kalah. Anak-anak yang laki-laki ini termasuk beberapa anak yang menguasai di kelas. Iya. Nanti untuk tindak lanjutnya rencananya nanti akan saya bagi beberapa kelompok. Iya. Paling tidak ada anak-anak yang nakal-nakal ini istilahnya bahasanya paling yang aktif, maksudnya yang aktif nanti akan saya bagi tiap-tiap kelompok sehingga nanti kelompok-kelompok itu nanti bisa hidup semua Pak, bisa aktif semua Pak. Iya. Oke. Berarti Jadi istilahnya tidak dari ada tergangguan. satu kelompok itu Iya. nanti ada siswa yang selain aktif ya nanti Iya. akan membimbing. Iya. Membimbing dari kelompok lain ya juga nanti untuk aktif. Iya. Dari yang itu Pak, dari yang salah satunya adalah solusinya itu Pak Widodo merencanakan untuk pembagian kelompok. Nah itu kan istilahnya dari metodenya. Ya, Misalnya untuk selain itu Pak, selain untuk metodenya, itu apakah ada Pak Widodo punya solusi yang lain yang dalam rangka untuk bisa menunjang dalam Iya. keaktifan siswa itu selain yang Iya. pembagian kelompok? Nanti rencananya Pak, ini kan di sini kan sudah mempunyai proyektor. Iya. Itu nanti kami akan berusaha memanfaatkan Iya. dengan baik. Nanti saya kan termasuk sudah guru tua nanti Senior, Pak. iya, minta bimbingan rekan-rekan yang udah canggih intinya Pak itu. Jadi akan berusaha seperti itu Pak. Iya. Sehingga nanti daya minat anak akan lebih naik atau meningkat. Oh ternyata pembelajaran itu tidak harus lewat buku saja, tapi kita bisa lihat dunia luar yang bisa kita lihat secara langsung dan kita dengar secara langsung. Berarti intinya adalah Penggunaan IT. Penggunaan IT Iya. dalam Pembelajaran. pembelajaran sehingga nanti minat siswa itu akan meningkat, penasaran. Jadi, Tapi sebenarnya kemarin gini Pak, pas waktu saya observasi itu sebenarnya ketika dengan meletakkan bahan-bahan itu anak-anak sudah mulai penasaran. Itu buat apa Pak? Nah, seperti itu. iya. Nah mungkin dari salah satu itu, ketika dengan meletakkan bahan-bahan yang memancing anak untuk rasa penasaran itu, apakah dari bahan-bahan tersebut itu nanti akan dilengkapi atau seperti apa Pak untuk lebih meningkatkan rasa penasaran mereka? Tadi kan itu akan bahan-bahannya. bahan dan alat kan terbatas waktu itu. Itu nanti akan saya lengkapi Pak. Sehingga yang sesuai dengan apa itu dengan ada di RPP akan sama persis. Jadi seumpama rayon atau apa itu tadi malam itu betul-betul malam. Terus ini jenisnya kecap ya akan saya bawakan kecap contohnya seperti itu sesuai dengan RPP sehingga anak nanti akan lebih tahu oh ini persis ini yang apa ini jenisnya batu jenisnya ini itu akan lebih kuat di dalam pemahamannya Pak. Karena ketika pemahaman itu akan lebih cepat masuk ke anak ketika mereka praktik gitu. Ya, praktik dan lihat benda konkret. Praktik dan benda konkret. Nah, kemudian Pak Wid, menurut Pak Widodo, dalam pembelajaran yang sudah Pak Widodo lakukan itu kan kemarin Pak Widodo dalam pengembangan diri yang akan ditingkatkan itu adalah diferensiasi pembelajaran diferensiasi. Nah kemarin itu kan saya masih agak samar-samar tentang pelaksanaan diferensiasi itu ada istilahnya pelaksanaannya saat pembelajaran itu letaknya di mana Pak? Karena kemarin saya pas waktu itu masih belum muncul yang tentang diferensiasi pembelajaran diferensiasi. Nah menurut Pak Widodo itu
dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran juga, dan sama dengan RPP itu yang akan Pak Widodo lakukan dalam rangka pembelajaran diferensiasi itu yang sesuai dengan kebutuhan murid itu nanti seperti apa nanti teknisnya dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan itu. Itu ya saya dari hal-hal itu, dari praktek-praktek yang kemarin, pembelajaran kemarin itu, biar anak bisa mengetahui dari hasil yang diterangkan guru di sekolah, biar bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Pak. Oke, berarti itu istilahnya masuk ke diferensiasi proses mungkin. Prosesnya. Itu di diferensiasi proses. Nah kemudian kalau misalkan Pak dari diferensiasi proses yang sudah jenengan melaksanakan kemarin saat pembelajaran, apakah nanti ketika di pembelajaran mendatang akan menampilkan lagi pembelajaran diferensiasi yang lain, contohnya seperti diferensiasi konten atau diferensiasi isi, atau kan ada diferensiasi ada 3 Pak, konten, proses, sama yang satu itu diferensiasi produk. Nah dari 3 Ya. produk. Nah, yang proses itu jenengan sudah laksanakan. Nah kemudian di antara 2 ini itu untuk pembelajaran ke depan itu jenengan punya bayangan seperti apa untuk yang misalnya anak-anak itu melaksanakan diferensiasi produk atau diferensiasi yang konten itu. Mungkin diferensiasi produknya nanti dengan adanya tindak lanjut dari pembelajaran kemarin, anak-anak akan bisa paham atau nanti bisa membuat produk-produk yang dari hasil pembelajaran sehingga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya kemarin ada pembuatan es, itu kan bisa dikembangkan, nanti anak-anak akan mencoba di rumah dengan orang tuanya. Ini dari benda cair menjadi beku, kemudian ditambah dengan bumbu-bumbu yang lain, itu kan nanti bisa bisa melatih anak untuk istilahnya bahasanya sekarang ya melatih anak bisa kerja, istilahnya orang tua yang anak-anak membantu orang tua meningkatkan daya meningkatkan perekonomian keluarga itu, Pak. Betul. Mungkin hasilnya nanti hasilnya juga. Iya, nah ini itu, Pak, yang terakhir harapan Pak Widodo untuk pembelajaran berikutnya seperti apa? Harapannya ketika ke murid-murid itu nanti harapannya seperti apa? Prosesnya atau nanti pengennya Pak Widodo itu nanti ketika pembelajaran anak-anak harus seperti apa? Mungkin bisa disampaikan. Saya itu mulai dari proses awal, pertengahan, sampai terakhir itu anak bisa mengikuti sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru, sehingga nanti tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, Pak. Dengan adanya tujuan pembelajaran itu tercapai, otomatis anak itu akan bangga, akan senang, apalagi gurunya tujuannya seperti ini ternyata tercapai, sehingga anak itu akan mendapatkan nilai yang baik maupun karakter yang bagus juga, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi harapannya nanti pembelajarannya itu bisa sesuai dengan apa yang jenengan laksanakan. Iya, sesuai dengan RPP tingkat keaktifan. Oke. Dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Widodo itu kira-kira Pak, untuk rencana tindak lanjutnya nanti seperti apa? Tahu mau dimulai kapan, atau mau dimulai minggu depan atau 3 hari yang akan depan, atau seperti apa untuk tindak lanjutnya, Pak? Nanti rencananya minggu depan, Pak. Minggu depan. Rencananya akan dilaksanakan minggu depan. Mulai minggu depan ya. Nanti harapannya ketika di minggu depan itu
Pak Widodo bisa menerapkan apa yang sudah Pak Wid sampaikan tadi, yang dari keaktifan siswa, Iya. kemudian penggunaan LCD proyektor, Iya. kemudian pelaksanaan diferensiasi pembelajaran itu. Iya. Oke. Nah, dari rencana yang Pak Widodo sampaikan itu, saya yakin nanti Pak Widodo juga akan akan mengoptimalkan pengembangan diri yang Pak Widodo akan terapkan. Misalkan kemarin Pak Widodo akan mengembangkan pengembangan diri di pembelajaran proses diferensiasi. Iya. Nah, untuk yang pertemuan berikutnya itu Pak Widodo akan mengembangkan ke aspek yang mana? Untuk yang berikutnya, untuk yang pembelajaran berikutnya. Kemarin yang proses, berarti yang besok yang kedua, Pak. Oke. Jadi ya Berarti yang produk ya. Produknya, Pak. Ini standar diferensiasi produknya. Nanti akan Pak Widodo laksanakan ya. Iya, Pak. Akan kembangkan. Oke, selain yang dari ini Pak, diferensi produk, apalagi Pak yang ingin jangan kembangkan selanjutnya untuk yang saat pembelajaran aspeknya yang mau dikembangkan apa saja Pak? Mungkin dari komunikasi atau kolaborasi dengan rekan guru sejawat, atau mau pengembangan yang di aspek mana menurut Pak Widodo? Kalau kemarin kan sudah di produk diferensiasi saat pembelajaran gitu. Iya. Nah untuk yang kedepannya pengembangannya makanya akan seperti apa? Contoh seperti yang penggunaan LCD itu Pak. Iya. LCD itu kan nanti akan mengembangkan untuk aspek IT-nya. IT. Gitu. Jadi untuk kedepannya Pak Widodo akan mengembangkan di itu, di aspek IT-nya bisa, aspek penggunaan IT dalam pembelajaran ya. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup Pak untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Nah, harapannya nanti untuk minggu depan Pak Widodo bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan semua yang sudah Pak Widodo sampaikan, dari bagaimana cara untuk mengaktifkan siswa itu, kemudian penggunaan LCD, kemudian dari diferensiasi juga akan dengan melaksanakan. Nanti saya tunggu di minggu depan, saya akan mereview lagi pembelajaran Pak Widodo untuk nanti apakah dari yang Pak Widodo rencanakan ini nanti bisa diaplikasikan atau tidak. Saya harap nanti untuk pembelajaran berikutnya bisa diaplikasikan dalam pembelajaran Pak ya. Seperti itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.